Inti video ini tentang dua hal. Hal pertama, analisa fundamental PBID dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhirnya. Hal kedua, kisaran harga wajar saham PBID dihitung dari proyeksi dividen di tahun 2023 ini. Kesimpulannya ya, sebelum menganalisa lebih dalam, kesimpulannya PBID ini: 1, volatilitasnya oke, ya. 2, hutangnya oke. Ekuitasnya, hartanya oke, labanya oke. Sinkron itu maksudnya laporan keuangannya ada yang aneh-aneh apa enggak? Setengah oke. 6, prospeknya oke. Loyal dividen oke. Konsisten bagian dividen besarannya oke. Terus kalau misalkan 8 di atas bagus, berarti layak beli enggak nih PBID? Tunggu dulu. Kalau analisa fundamental nggak stop di bagusnya perusahaan tersebut doang, tapi juga soal valuasinya juga. Sama aja kayak misalkan kita nyewa babysitter nih, tapi gaji babysitternya 2 kali lipat gaji kita. Ya kan nggak kita ambil juga kan babysitternya. Jadi masih ada poin ke-9 yaitu valuasi. Nah, soal valuasi PBID jadinya gimana nih? Nah, ya itu yang akan terbahas secara lengkap di video ini. Jadi simak sampai habis ya. Terus sebelum masuk ke penjelasan, saya juga punya 3 daftar saham yang masih murah, prospeknya cerah, dan layak dikoleksi. Cara dapetin 3 daftar sahamnya itu, klik link yang ada di deskripsi atau klik komen yang ada di pin. Saya ngasih tahu sekarang barangkali Anda lagi sibuk, jadi Anda pengen langsung dapetin hadiah dari saya. Tapi kalau Anda lagi nggak sibuk, simak video ini sampai habis, nanti di akhir juga saya ingetin lagi untuk download 3 daftar saham yang masih under value tadi. Gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke pembahasannya. Video ini direkam Kamis 19 Januari ya. Ini lagi di 1545 ya. 1545. Oke. PBID sektornya itu adalah produksi kemasan plastik ya. Kalau Anda biasa beli gula di warung atau biasa beli makanan Padang ya, masakan Padang kan dibungkus plastik tuh. Nah, itu adalah barang-barangnya si PBID. Jadi kalau soal prospek, tadi kan saya bilang prospeknya oke. Itu PBID sedang sedang sampai oke. Kenapa? Karena ya namanya hidup kayaknya mau go green atau segimana juga akan ada plastik yang emang nggak bisa digantiin. Kayak misalkan bungkus masakan Padang, mau sego greennya ya emang paling enak, paling murah, paling masuk akal ya pakai plastik gitu, nggak bisa jadi pakai kardus gitu kan, gitu ya. Jadi soal prospek tadi udah saya bahas barusan. Terus kita beralih ke jumlah saham yang beredar. Ini 1,8 miliar. Komposisi saham yang beredar di masyarakat 16%, 17% ya saya buletin. Ini berhubungan dengan volatilitas. Tadi saya sebut volatilitasnya oke. Volatilitas itu maksudnya gampang banget nggak nih dimainin bandar gitu kan. Kalau misalkan saham-saham yang gampang banget dimainin bandar itu gampang banget ARA, tapi gampang juga ARB. Sekalinya ARB bisa sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Nah, kalau komposisi saham beredar di masyarakatnya 17% kayak gini, ini disebut ideal banget enggak, tapi disebut jelek juga enggak. Jelek tuh kalau misalkan di bawah 5%, di bawah 10%. Biasanya saham-saham gorengan tuh karakteristiknya salah satu ciri-cirinya komposisi sahamnya itu yang beredar di masyarakat di bawah 5% atau di bawah 10%. Nah, PBID ini ada di 17%, jadi cukup oke. Lalu hutang di sini kenapa warnanya hijau ya, 26%? Karena ini berarti hutangnya sehat. Kalau ibaratnya PBID ini punya uang 100 juta, dia hutangnya tuh cuma 26 juta. Jadi kalau dia mau ngelunasin semuanya sekaligus dalam satu waktu bisa. Dan masih ada sisa gitu ya. Jadi kalau kenapa-napa banget nih si bisnis PBID, tiba-tiba kenapa-kenapa banget, dia tuh masih punya banyak sisa kas. Ya, jadi kalau kenapa-napa banget dia punya sisa kas, dan itu kita bisa berharap bisa dibagiin ke investor. Itu kalau amit-amitnya ya, kalau PBID kenapa-napa. Tapi secara prospek tadi saya bilang plastik ya nggak terlalu berbahaya lah ya prospeknya gitu. Oke, kita masuk ke topik ekuitas. Ekuitas itu kalau misalkan orang itu adalah isi rekeningnya. Ya, jadi kalau saham ini hartanya dia, ya, di luar hutang. Oke.
selama 4 tahun terakhir 2019 sampai 2022 ya, itu dia ekuitas terbesar sekarang ya, 2,2 T. 2019 dia 1,4 T, 20 1,7 T, 21 1,9 T, 2022 2,2 T. Jadi sekarang adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Oke. Terus kalau secara tahunan ya, dari 2019 ke 2020 ya, perubahannya tuh yang di bawah sini. Ini antar tahun ya. 2019 ke 2020 ya, berarti 12 bulan. Perubahannya yang di sini. Jadi 2019 ke 2020 naik 15% ekuitas dia. Harta dia naik 15%. 20 ke 21 naik 14%. 21 ke 22 naik 15%. Oke, jadi udahlah mana sekarang ekuitasnya terbesar. Terus kalau dari kekonsistenan naik tiap tahunnya, ini juga trennya selama 3 tahun terakhir naik terus. Ya, jadi secara ekuitas baik-baik aja. Tapi PR kita sekarang adalah menentukan kuartal ke kuartal. Ya, kalau ini kan tahunan nih, 2019 ke 2020, bedanya 12 bulan kan. Sekarang adalah PR kita kuartal ke kuartal, jadi per 3 bulan. Ya. Q3 itu maksudnya kuartal 3, Q4 maksudnya kuartal 4. Nah 2019 1,4 T ekuitasnya. Q4-nya 1,5 T, naik 4%. 2020 1,7 T ke 1,8 T, naik 6%. 2021 1,9 T ke 2,1 T, naik 11%. 2022 berapa nih Q3 ke Q4-nya? Itulah PR kita, gitu ya. Nah, di sini kalau ngelihat sekelebat ya, ngelihat pandangan orang awam. Ini 2019 naiknya 4%. Terus 20 tahun berikutnya naik 6%, berarti beda 2% ya. Terus tahun berikutnya 11%, beda 5%. Nah, ini tahun berikutnya kalau pakai ngelihat tren kayak begini, berarti kan naik terus gitu ya. Naik terus kan anggapan kita. Nah, naiknya berapa? Nah, kalau saya nulis 4%, nggak bijak dong ya. Ini kan 4% terkecil selama 3 tahun terakhir ya. Terus kalau naruh 11%, meskipun boleh-boleh aja, tapi saya nggak nulis 11%. Kenapa? Karena siapa tahu di sini sih emang naik terus ya, 4 ke 6, 6 ke 11 ya, naik terus. Tapi di sini kan nggak ada yang ngejamin. Ya, nggak ada yang ngejamin di atas 11 atau bahkan 11 aja nggak ada yang ngejamin. Jadi di sini saya masukinnya pakai rata-rata aja, cari aman. 7,2%. 7,2% itu rata-rata selama 3 tahun terakhir. Gitu ya. Oke, sekarang masuk ke topik laba. Kalau tadi ekuitas ibaratnya harta, ibaratnya rekening orang. Kalau laba tuh ibaratnya, kalau ibaratnya pegawai orang ya, gaji dia. Gitu ya. Nah, cuman by the way nih ya, ngomong-ngomong, biar video ini muncul pas orang ngetikin analisa saham PBID di YouTube ya, ada orang yang ngetikin kayak gitu. Saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis PBID di komen. Makin banyak yang like dan komen, makin direkomendasikan sama YouTube. Jadi tolong nih untuk Anda ya, yang masih nonton videonya sampai detik ini, tolong banget like dan tulis komen dan tulis PBID di komen. Gitu ya. Udah. Sip, thank you. Kita masuk ke topik laba. Labanya ya 270 M di 2022 ini. 270 M ini nggak paling tertinggi karena paling tertinggi itu di 2021. 320 M labanya ya. Tapi juga nggak paling rendah. Jadi ini kedua tertinggi gitu ya. Tapi kalau dilihat dari tahun ke tahun ya, ini 2019 ke 2020 naik 82%. Dari 20 ke 21 naik 19%. Nah, ini secara besarannya meskipun sama-sama naik, tapi besarannya turun. Ya. Terus di 2022 ya, dari 2021 ke 2022 terjadi penurunan 16%. Laba nih. Nah, di sini ya, sejujurnya saya merasa aneh. Kenapa? Karena sekelebat ada yang aneh. Kenapa? Kan dia laba
makin turun nih ya dari tahun ke tahun. Tapi kok ekuitasnya naik. Nah, kalau yang kayak gini ini Anda harus ngedalemin banget saham tersebut ya. Saham PBID ini Anda harus dalemin banget. Anda harus cari tahu kenapa labanya turun terus. Dari sejak maksudnya turunnya tuh turun besarannya. Jadi ini kan 268 ke segini 19%. 19% tetap naik, tapi 19% itu kan lebih turun dibandingin yang si 82%. Dan sekarang tahun sekarang malah 16% minus gitu. Ya. Nah, ini Anda harus nyari tahu lebih dalam ke sahamnya. Kenapa? Karena bagi saya nggak sinkron. Kalau diibaratin orang, ada orang nih hartanya 1M misalkan. Terus tahun depan hartanya di rekening dia tiba-tiba 2M. Nah, kita kan nanya, lu gaji lu naik atau usaha lu naik pendapatannya gitu kan, kok harta lu naiknya tinggi. Nah, kalau misalkan teman kita tanya kayak gitu, dia bilang iya nih gaji gua naik, atau iya nih bisnis gua penghasilannya labanya naik, kita akan wajar. Oh, harta lu naiknya segitu karena emang bisnis lu lagi naik gitu kan. Atau harta lu berkurang karena bisnis lu lagi sepi atau gaji lu diturunin. Kita masuk akal. Nah, ini labanya berkurang. Tapi kok ekuitasnya naik. Nah, di sini makanya tadi saya bilang di awal banget tuh kesimpulan. Secara sinkronisasi ya, secara sinkron antara ekuitas sama laba, di sini saya tulisnya setengah. Kenapa? Karena ada yang aneh gitu. Tapi anehnya apakah berarti buruk? Belum tentu. Anda harus ngedalamin sendiri kalau Anda adalah investor di saham PBID ini gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau nggak sinkron kayak gini, saya sih skip kalau saya ya. Karena jadi harus ngedalamin. Sedangkan saya nggak mau yang ngedalamin. Saya pengennya yang dari laporan keuangan yang rapi, yang konsisten gitu. Kalau saya pribadi ya. Tapi kan preferensi orang beda-beda. Oke, lanjut. 2019 labanya Q3 ke Q4 naik 51%. 2020 naik 38%, 2021 naik 28%. Oke, secara tren ya, secara tren 3 tahun terakhir setiap Q3 ke Q4 naik terus nih. Cuman beda besarannya aja. Ya. Di sini naiknya 51, di sini naiknya 38, di sini naiknya 28. Nah, ini juga kelihatan nih, meskipun sama-sama trennya naik terus, tapi kok besaran naiknya berkurang. Ini 51 ke 38, ini ke 28. Ini jangan-jangan berkurang lagi nih. Bisa jadi 20 atau bisa jadi 18. Gitu kan? Ya kan? Nah, di sini saya misalkan nih 51 ke 38 misalnya. 50 kurang 38 12. 13%. Turun 13%. Dari 38 ke 28 turun 10%. Ya, jadi 13 habis itu 10. Katakanlah besok turunnya 7, katakanlah ya. Tapi masih naik nih, tapi cuma sekedar 7%. Jadi saya tulis 7%. Karena trennya gitu mulu, soalnya 51 ke 38 minus 13%, 38 ke 28 minus 10, 28 kalau dikurangin 7, 21%. Ini minus 13, ke sini minus 10, di sini 10 kurang 3, 7, maka 21%. Oke. Sekarang kita masuk ke topik EPS ya. Topik bagi-bagi dividen. Kalau diibaratin orang ya, lagi-lagi kalau diibaratin orang, ini adalah topik tentang sedekah. Jadi sekaya orang itu kalau nggak bermanfaat, kalau nggak disedekahin ke orang sekitar, nggak berguna. Nah, sama aliran saya adalah fundamental yang menganggap dividen itu penting. Jadi sebagus apapun laporan keuangan, sebesar apapun laba yang dihasilkan, kalau dia nggak bagi-bagi dividen, saya skip gitu ya. Oke, EPS itu seperti itu. EPS itu adalah total keuntungan dia. Ya. DPS itu yang dibagiin ke investornya. DPR persenan yang dibagiin. Oke. Jadi kalau EPS-nya 119, DPS-nya 59, maka DPR-nya 50%. Kenapa? Karena 59 itu adalah 50%-nya jadi dari 119. Gitu ya. Ini dibulatin 120, ini dibulatin 60. 60 itu kan 50%-nya dari 120 gitu ya. Terus 2020 DPR-nya 50% lagi, 2021 DPR-nya 50% lagi. Jadi 2022 sangat mudah untuk kita menebak untuk
dia akan bagi di 50% lagi. Ya, karena 3 tahun berturut-turut, 3 tahun terakhir 50% mulu gitu kan. Terus kalau lihat dari seluruh histori dia, ini histori dia. 2018 bagiin, 19 bagiin, 20, 21, 22 bagiin. Jadi dia nggak pernah bolong, ya, nggak pernah absen. Jadi secara loyalitas, secara konsisten dia nggak pernah bolong. Secara besarannya juga nggak aneh-aneh, 50% aja gitu ya. Nah, kalau udah kayak begitu, keluarlah kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya. Murahnya PBID di 874, ya, dimana kalau di harga sekarang udah kelewat 43%. Wajarnya ada di 1.300, ya, udah kelewat 15%. Mahalnya ada di 1.700. Masih ada potensi naik sekitar 13%. Oke. Ini hasilnya ini dengan anggapan ya tadi ya, DPR-nya 50%. DPR 50% dan kenaikan labanya Q3 ke Q4-nya 21%. Berarti di sini kalaulah misalkan Anda yakin enggak 21% min. Saya tahu dalemannya PBID misalkan gitu ya. Misalkan Anda nganggap enggak cuma 21% min. Sekarang itu dia naik lagi. Lebih dari 2021 lah misalkan. Anda bilang oke, misalkan dimasukin 28% misal ya. Maka kalau misalkan prediksi Anda Q3 ke Q4-nya 28%, maka harga wajarnya ini 1.387, baru kelewat 10%. Untuk menuju harga mahalnya masih ada 20% lagi. Ya. Misalkan Anda nganggap lagi enggak min, di atas 28% min. Saya yakin di atas 28% karena bla 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 gitu. Misalkan Anda lebih tahu daripada saya. Misalkan 38% min, sama kayak 2020, oke. Kalau 38%, ya, harga wajarnya sekarang lagi ada di harga wajar. Kalau 38% ya, baru kelewat 3%. Dan untuk menuju harga mahalnya masih ada 29%. Oke. Enggak min, sama kayak 2019 misalnya Anda bilang kayak gitu ya. 51%. Ya udah kalau 51%. Kalau 51% juga sama, ini masih ada di harga wajarnya, belum nyentuh harga wajar, jadi masih ada di harga murah. Masih ada sekitar 6% menuju harga wajar dan menuju harga mahal masih ada 41%. Gitu ya. Tapi kalau misalkan saya yang analisa, saya akan tulis dengan kisaran yang miris, yaitu tadi ngelihat polanya saya sih yakinnya di 21%. Karena dari tahun ke tahun ini makin berkurang nih. Ini berkurang 3, ini ke sini berkurang 13, ini ke sini berkurang 10, ini ke sini kurangin 7, kurangin 3 aja. Kurangin 3, kurangin 7. Ya, di 21%. Jadi kalau dikesayain ya, dikesayain itu saya yakin nilai yang benernya adalah seperti ini. Di mana harga wajarnya udah kelewat 15% dan menuju harga mahalnya masih ada potensi sekitar 13%. Nah, 13% ini gimana nih menurut Anda? Dapat 13% dalam setahun, gimana menurut Anda? Cukup atau enggak cukup gitu. Jadi balik lagi ke Anda. Dan ini kalau tercapai ya, kalau misalnya ternyata turun, setidaknya Anda dapat dividen. Ya, tapi kalau dari kalau cuman dalam setahun menuju mahalnya cuma 13%, itu kalau menuju harga mahalnya. Kalau misalkan di situ-situ aja ya berarti sideways gitu. Jadi 13% ini kalau ke saya pribadi nggak terlalu worth it gitu ya. Jadi sisanya kembali ke Anda gitu ya. Sebagai penutup dan pengingat, penutupnya adalah kalau Anda suka style saya, gaya saya nyampein, atau Anda misalkan suka dari cara pembawaan materinya, atau dari cara menganalisanya, atau dari cara logikanya, boleh Anda subscribe channel Saham Nyantai ini ya. Analisanya akan kayak begini gitu, akan seperti ini gitu. Yang jelek dikasih tahu, yang bagus dikasih tahu. Lalu sebagai pengingat, ada 3 daftar saham yang masih murah ya, prospeknya cerah dan layak dikoleksi. Saya kirim ke email Anda, dan supaya Anda bisa dikirimin email sama saya tentang 3 daftar saham tersebut, klik link yang ada di deskripsi atau klik link yang ada di komen yang saya pin gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.